Oke, selamat malam semuanya. Sudah ada Raul, Elia, Yunika ya. Oke, eh, kita mulai ya. Malam ini kita bisa saling sharing, ya bisa dari eh, membaca Alkitab kita selama 1 minggu ini, atau dari bagian firman Tuhan yang lain juga boleh. Oke, saya mulai dulu dalam doa ya. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, ya terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Tuhan, kami ya mau ya Tuhan untuk bisa sharing bersama, saling menguatkan, saling membangun satu sama lain ya Tuhan. Berkati beberapa waktu ke depan ini Tuhan, kami semakin bisa menikmati firman-Mu. Yesus, firman-Mu makin menyusun diri kami ya Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Oke. Mungkin saya mulai dulu ya. Nanti teman-teman yang lain boleh juga untuk sharing juga. Oke, sebentar saya share screen. Oke, ya 1 minggu ini kita ini ya baca Yohanes ya, mulai dari pasal 2 sampai hari ini pasal 6. Ya, ini untuk review ya, bahwa pokok Injil Yohanes itu adalah sebenarnya ini Injil mengenai hayat. Hayat itu apa? Hayat itu adalah ya hidup, kehidupan ya, atau ya sesuatu yang membuat makhluk hidup itu ya bisa hidup, bisa berperilaku, bisa ya bertindak tanduk sesuai dengan hayatnya. Ya, jadi ya setiap makhluk hidup dari tumbuhan, hewan dan manusia memiliki hayat masing-masing. Ya, bagaimana misal burung bisa terbang ya karena burung itu memiliki hayat seekor burung gitu. Dan ya manusia pun ya kita bisa bertingkah laku, berperilaku seperti ini ya karena kita memiliki hayat manusia. Nah, tapi ada satu hayat yang di atas dari hayat ya makhluk hidup ciptaan ya, tumbuhan, hewan dan manusia. Itu adalah hayat Allah atau ya diri Allah sendiri. Dan hayat inilah sebenarnya juga yang memampukan kita juga untuk bisa. Nah, jadi Injil Yohanes ini berbicara mengenai hayat, banyak berbicara mengenai hayat. Dan juga tujuan penulisannya adalah untuk membuktikan ya Yesus Kristus adalah Allah penyelamat ya, yang datang sebagai hayat. Amin. Jadi ya Tuhan Yesus ini ya kalau di Matius sebagai raja, di Markus sebagai hamba, di Lukas sebagai manusia, dia datang sebagai hayat. Tujuannya adalah di sini ada kata mengembangbiakan ya. Ya artinya yang tadinya hayatnya ini ya hanya dia saja yang memiliki, tetapi dia tuh mau hayatnya ini hayat Kristus, hayat Allah bisa juga masuk ke dalam manusia. Nah, jadi garis besar Injil Yohanes ya itu dibagi menjadi dua poin besar. Yang pertama adalah bagaimana ya Allah itu datang ya melalui berinkarnasi menjadi manusia. Itu tujuannya adalah untuk masuk ke dalam manusia. Kemudian yang kedua adalah mulai dari penyalipan Tuhan Yesus, kebangkitannya. Nah, tujuannya adalah untuk membawa manusia ke dalam Allah. Amin. Dimana akhirnya ya dia bisa tinggal di dalam kita, ya manusia kaum beriman. Nah, kita menjadi tempat kediaman Allah. Nah, di hari Senin ya, di hari Senin kemarin kan kita bahas mengenai prinsip hayat dan tujuan hayat. Ya,
kalau eh, coba saya izin tanya ya, Raul masih ingat nggak Raul? Prinsip Hayat itu apa? Atau ya kalau belum bisa, oke, Unika ada? Oke, nggak ada juga ya. Elia ada nggak ya? Oke, oke lanjut dulu ya. Ini tadi pada pada on kan ya? Suara saya masuk kan ya? Masuk, masuk, masuk. Masuk. Oke, oke. Ya, oke lanjut dulu ya. Ya, jadi review aja. Prinsip Hayat itu adalah mengubah maut menjadi hayat atau menggantikan maut ya digantikan dengan hayat. Dan tujuan hayat itu adalah yaitu untuk pembangunan atau untuk membangun tempat kediaman Allah. Nah, kemudian mulai ya masuk ya di ya sebenarnya setelah kita membahas mengenai prinsip dan tujuan hayat, nah kita diperlihatkan adanya sebenarnya beberapa keperluan manusia. Ini akan berlanjut juga selama beberapa hari ke depan juga. Jadi ada 8 atau 9 gitu, 9 keperluan orang. Nah, sebenarnya ini menunjukkan ya bahwa berbagai macam keperluan atau bahkan segala ya atau semua kebutuhan dari manusia ini sebenarnya bisa dipenuhi dengan hayat ini. Men, kalau di hari Selasa ya, itu kan ada Nikodemus ya. Dia ada orang yang luhur yang ya sangat bermoral tinggi lah. Dia menguasai firman, dia juga memiliki karakter yang baik, pasti juga memiliki pendidikan yang baik juga. Tapi dia masih tetap membutuhkan kelahiran kembali. Ya, amin. Sehingga dia bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dan kelahiran kembali ini melalui kelahiran kembali ini, ya dia akan menerima hayat ya, masuk ke dalam dia. Oke. Kemudian hari Rabu kita membahas ada perempuan yang ya Amorar ini karena ini ya dia menikah dengan banyak laki-laki namun tidak pernah puas ya. Nah, apa yang bisa memuaskan dia sebenarnya adalah hayat ini yang seperti air hidup ya di dalam dirinya yang bisa terus memancar. Nah, kemudian ada keperluan orang yang hampir mati juga. Men, ini juga memberikan kesembuhan hayat ya melalui perkataan Tuhan juga. Ya, ini juga betul-betul membuktikan juga bahwa hayat ini bisa ya menyelamatkan ya kondisi manusia dari kematian, khususnya kematian rohani, di mana yang tadinya ya hampir mati ini betul-betul bisa disembuhkan, dibangkitkan. Oke, kemudian hari Jumat ini ada keperluan orang lemah, orang yang sakit ya selama 38 tahun, dia mau masuk ke kolam Bethesda. Sebenarnya kan dia tahu bagaimana cara bisa sembuh, yaitu ya saat ada goncangan air dia langsung harus masuk ke dalam kolam itu, harus jadi yang pertama. Nah, tapi karena kondisinya yang lemah, ya dia tidak mampu walaupun dia tahu ya. Ini juga menggambarkan kondisi manusia juga ya. Pasti manusia ingin menjadi sempurna, menjadi baik. Tahu bahwa ya harus berbuat baik, harus berbuat yang benar. Tetapi ya tidak mampu karena hayat manusia itu ya adalah ya manusia yang jatuh gitu. Nah, tapi ada solusi, yaitu adalah ya lagi-lagi adalah hayat.
ya di mana ya, melalui perkataan Tuhan, ya melalui mendengarkan perkataan Tuhan dan percaya, ya orang ini bisa disembuhkan. Dan artinya juga ya saat kita sadar bahwa kondisi kita tidak mampu ya untuk bisa ya memenuhi kehendak Allah, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya memang hayat manusia kita tidak mampu, tetapi kita sekarang telah memiliki hayat Kristus di dalam kita, dan itulah yang memampukan kita. Men, ya di surat 2 Korintus ya dikatakan bahwa ya melalui kelemahan kita ya kasih karunia itu menjadi sempurna, menjadi nyata ya di atas kita, di atas kelemahan kita. Amin. Kemudian Sabtu dan hari ini membahas mengenai kekurangan orang yang lapar ya. Amin. Nah, lapar dan haus ini juga mungkin memiliki kemiripan juga ya. Itu bahwa ya pasti orang membutuhkan kepuasan, membutuhkan ya sesuatu yang bisa mengenyangkan ya dahaga dan kelaparannya. Tetapi apa sih yang bisa betul-betul memuaskan orang gitu? Nah, sebenarnya adalah perkara hayat ya. Hayat melalui kalau di sini ya, kalau di Yohanes pasal 6 bacaan hari ini adalah sebagai firman ya, firman yang hidup yang adalah roti hayat. Oke, mungkin sekilas di sini ya. Ya, ayat penting hari ini. Katakan, akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika kalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang bilang bahwa dia adalah roti kehidupan atau roti hayat ini. Dan jika seseorang makan roti ini, artinya makan ini ya pasti ada proses menikmati, ya proses mencerna. Nah, saat ya kita ya setiap hari bisa menikmati Tuhan ya melalui firman, melalui kita datang dalam doa, ya kita akan mendapatkan tadi ya perawatan dari hayat itu, dan juga kita akan dikenyangkan ya secara rohani, secara batin. Dan kalau secara batin kita sudah puas, sudah kenyang, ya betul-betul itu ya kita tidak lagi mencari hal-hal yang lain, karena sebenarnya yang paling kita butuhkan adalah ya tadi ini perawatan hayat ini, ya kepuasan yang di batini yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan, hanya bisa dipuaskan oleh hayat Tuhan sendiri. Oke, jadi ya sekali lagi tapi di sini membicarakan banyak mengenai hayat, dan prinsip hayat adalah mengubah maut, menyingkirkan maut, digantikan dengan hayat itu ya Tuhan sendiri. Tujuannya adalah untuk pembangunan kediaman Allah. Tapi kediaman ini bukan kediaman secara fisik ya, tapi secara rohani, di mana kita dengan Allah tuh bisa ya saling tinggal gitu. Allah di dalam kita di dalam Allah. Terus juga ya kita melihat betul-betul bahwa setiap keperluan orang ya, berbagai macam jenis dan kebutuhan manusia ini bisa dipenuhi oleh hayat Tuhan. Amin. Dan ya betul-betul ya hanya hayat Tuhan inilah juga yang bisa ya memenuhi kita, memuaskan kita hari demi hari. Amin. Ya, kiranya kita makin ada apresiasi juga ya terhadap hayat Tuhan ini. Amin. Oke, saya sampai di sini. Teman-teman bisa sharing juga ya, menambahkan. Ya, Yunika mau sharing? Halo? Kita sebagai orang-orang yang telah percaya, kita perlu mengapresiasi pekerjaan Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan kita ya, sibukan apapun itu, jangan sampai kita menjadi seperti orang yang di pinggir kolam Bethesda itu ya, sudah hampir dekat kepada kehidupan,
yang kesembuhan tapi tidak bisa menikmati. Nah, hari ini juga Alkitab sudah ada di depan mata kita. Jangan biarkan Alkitab itu hanya menjadi tulisan hitam atas putih atau buku yang kita simpan di rak buku, sehingga kita tidak bisa menikmati segala kelimpahannya. Sekarang kita perlu sebagai orang-orang yang telah menerima karunia ini juga beritahu kepada teman-teman yang lainnya, teman kampus, teman sekolah ya, atau alumni kita, juga kepada keluarga, supaya kita bisa memiliki satu yang benar-benar orang berpikir atau melakukan segala sesuatu itu yang mereka pandang benar. Yang mereka pandang benar ini artinya tidak memandang kepada pekerjaan atau rencana Allah lagi, tapi ya udah, aku pandang benar, aku lakukan. Padahal yang Allah mau adalah supaya pekerjaan Allah yang kita lakukan gitu. Jangan seringkali pemikiran kita, sikap kita terhadap rencana Allah itu tidak sejalan gitu ya, sehingga Tuhan nanti dulu deh, susah, berat dan sebagainya, kita banyak beralasan. Nah, sehingga menyebabkan kita menjadi orang yang kehilangan pola Bethesda ya, kehilangan kehidupan itu. Nah, maka kita perlu setiap hari bertobat ya, setiap hari juga mengaku dosa, karena tidak mungkin kita tidak berdosa satu hari itu. Nah, maka bagaimanapun situasi kondisi kita hari ini, ya puji Tuhan, meskipun banyak tugas ya, banyak kegiatan, namun kita mau menyempatkan diri untuk sama-sama sharing, sama-sama membaca kitab setiap hari. Sungguh ini adalah berkat yang terbesar ya. Jadi belum tentu orang lain bisa seperti kita, tapi kita bisa seperti ini sungguh adalah satu hal yang perlu kita beritahu kepada orang lain bahwa temanku, kamu juga bisa seperti aku disembuhkan. Dulu aku tidak suka baca Alkitab, namun ketika aku menerima terang ya, menerima wahyu dari Alkitab ini, aku dihidupkan, aku juga menjadi orang yang betul-betul diselamatkan. Ya, jadi puji Tuhan atas kasih karunia-Nya. Jadi yang bisa saya bagikan, mohon maaf tidak bisa open kamera, karena sedang dalam perjalanan. Tuhan Yesus memberkati, silakan dilanjutkan. Amin. Amin. Oke, tadi Yunike mau sharing? Halo Kak. Iya, silakan. Iya Kak. Tadi kan Kak Renat juga ngomongin tentang itu ya, berkat Tuhan gitu kan. Kalau kita masih dikasih kesempatan buat baca firman, terus kayak kasih kesempatan waktu buat bersekutu sama Tuhan. Terus kalau saya tuh kadang berpikir gini, kayak hidup saya tuh monoton gitu kan, cuman kayak aktivitas sehari-hari tuh yang kayak gitu aja terus kan, berulang-ulang setiap hari, setiap minggu. Terus kayak jenuh juga gitu kan, kuliah online kayak gini gitu. Terus jadi respon saya tuh kayak lebih ke ditanya, ada orang yang nanya, apa yang spesial gitu di hidup kamu gitu. Tapi saya bilang kayak, hidup saya kayaknya nggak ada yang spesial di hari-hari saya, cuman kayak gitu-gitu aja setiap hari kayak gitu. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir, Tuhan kasih kesempatan saya buat hidup aja itu udah spesial gitu Kak. Jadi kayak harusnya berkat yang kayak mungkin kita anggap biasa ya, kalau kita bangun pagi gitu, bangun pagi aktivitas pagi gitu, kayak ya udah biasa aja. Padahal kan kita nggak tahu ya kalau ternyata besoknya Tuhan udah gak kasih kita bangun lagi tuh gimana gitu. Jadi harusnya emang kita tuh nyadar sih, berkat yang menurut kita sesederhana apapun yang Tuhan kasih, emang benar-benar harus kita sadari dan kita syukuri. Itu aja sih Kak. Makasih. Oke, dari Kaifa, Elia, Raul ada? Saya cukup.
Saya ingin membagikan. Jadi bersyukur ya, benar sih kata Kak Yunika dan Bang Renat, Tuhan tuh udah memberikan berkat yang berlebih kepada kita. Seharusnya kita mengambil kesempatan ini ya di waktu-waktu kita. Bahkan di dalam kitab Yohanes ini pun mengenai hayat gitu ya kan. Karena prinsip hayat itu ya kan maut menjadi hidup. Di sini tuh saya belajar gitu ya kan. Apalagi pernah seorang saudari di depan yang berkata kepada saya, yang menjadi gembala saya, pernah menggembalakan saya. Dia berkata seperti ini, keperluan orang Kristen itu ya sama seperti ya keperluan kita tuh ya secara jasmani gitu. Jadi kita makan itu 3 kali sehari. Nah, kalau kekurangan gizi ataupun nutrisi dari jasmani kita akan lemas gitu. Kita akan ya merasakan sakit, bahkan kita bisa mengalami kematian. Nah, di sini tuh saya belajar juga ya. Ya ternyata pernah Bang Renard dia bilang ya kita hidup tuh ya kayak kayak datang ke Tuhan aja udah hambar gitu ya kan. Maksudnya tuh ya ketika baca ya baca aja gitu. Nah, itu sebenarnya adalah kondisi kerohanian kita tuh yang kurang makan gitu, yang kurang suplaian dari Tuhan. Dari situlah saya belajar gitu ya kan, pernah saya merasakan seperti itu. Nah, jadi ya saya belajar dari hal ini, kalau untuk menghadap ke Tuhan, datang ke Tuhan tuh ya kita sebisa mungkin ngambil kesempatan inilah, 3 kali sehari itu ya minimal gitu ya kan, kita ada waktu untuk Tuhan. Mungkin di pagi hari kita utamakan waktu kita ketika kita bangun tuh ya kita datang kepada Tuhan, ya mungkin saat teduh ataupun memanggil nama Tuhan. Ya lalu di siang hari mungkin kita berikan waktu kita untuk berdoa, dan di malam hari seperti ini kita ikutin Bible for You. Itu sudah minimal sekali ya untuk keperluan orang Kristen menurut saya. Jadi disinilah yang saya dapetin, yaitu mengambil kesempatan itu. Terima kasih Kak. Amin. Amin. Ya, ya benar ya. Memang kita juga harus merebut kesempatan juga gitu untuk datang pada Tuhan, menikmati firman, menikmati Tuhan. Amin. Jadi ya memang bisa saja gitu, memang ya kita hidup dalam rutinitas ya, seperti mengulang kegiatan gitu, tapi ya kiranya juga Tuhan tetap membelas kasihani kita juga ya setiap hari. Ya sebenarnya ya dari sisi Tuhan sendiri ya, Tuhan bilang bahwa rahmat-Nya selalu baru ya, selalu segar setiap hari. Ya tergantung kitanya hari ini mau datang ya menikmati Tuhan atau enggak gitu. Jadi ya bagaimana waktu-waktu kita bisa terhitung ya, di hadapan Tuhan, bisa betul-betul memiliki makna ya saat kita ya setiap hari ada ya pengalaman bersama Tuhan gitu. Amin. Oke, kalau tidak ada lagi kita tutup ya sesi malam hari ini. Amin. Elia, apakah bisa berdoa buat menutup? Ya Kak. Oke. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Selamat malam ya Bapak. Kami kembali berkumpul Tuhan pada malam hari ini Tuhan untuk mendengarkan sharing atas firman yang telah kami baca selama seminggu ini Tuhan. Biarlah kami dapat membuka hati kami Tuhan untuk dapat menerima segala firman-Mu Tuhan. Dan bentuklah kami Tuhan Yesus agar seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan sekarang mungkin kami akan beristirahat Tuhan Yesus atau melakukan aktivitas lainnya. Tuhan yang berkati juga akan setiap kami Tuhan Yesus dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan, dan Tuhan juga berkati Tuhan teman-teman kami yang belum dapat hadiah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, kita ambil gambar dulu ya.